Halo teman-teman, selamat datang di Gaming Fun Channel, yang mana untuk namanya ini gue ubah jadi Free Fun Channel. Nah, supaya ada identitas tersendiri dan mudah dicari ya. Yang namanya ini terinspirasi dari nama gue, yaitu Rifan. Yap, setelah lama tidak upload video ya karena kesibukan dan beberapa hal. Dan baru kali ini gue upload di video lagi ya. Dan itu pun yang diupload cukup berbeda ya. Ya, karena di sini kita bisa lihat untuk video kali ini berbeda dari video-video gue yang sebelumnya ya. Sedikit melenceng, yaitu konten rakit PC, karena menurut gue sudah saatnya punya PC ya. Setelah lama nggak upload video, akhirnya sekalinya upload malah dapat konten yang berbeda nih guys. Sorry banget nih karena gue akhir-akhir ini agak sibuk ya guys. Dan di video ini gue cuman mau share pengalaman gue aja terkait rakit PC pribadi ya. Mungkin ini juga bisa jadi referensi buat kalian yang mau rakit PC budget kere-hore tapi masih bisa ada performanya gitu loh. Nah, silahkan disimak part-part apa saja sih yang gue pakai. Langsung aja kita let's go. Yang pertama gue pakai casing dari Infinity Nebula V4 White, yang depannya ini tipenya mesh ya, buat melancarkan sirkulasi udara supaya lancar teman-teman. Di samping kanan ada tempered glass dan di sisi kiri ada metal ya. Namun sayang di atasnya belum ada filter dustnya dan cuman ada di bagian bawahnya saja. Kalian dapat filter dust di bagian bawahnya saja, dan itu pun bukan magnetik ya teman-teman. Terdapat beberapa USB, tentunya sudah ada USB 3.0 ya pastinya. Di bagian bawah terdapat bolongan untuk memperlihatkan PSU apa sih yang kalian pakai gitu. Di samping kanan tentunya cukup luas ya untuk kabel manajemen supaya rapi nantinya. Dan untuk perkabelan dari casingnya juga cukup lengkap ya guys ya. Kalau kalian bingung dapatin baut-bautnya dari mana nih, tenang saja, pastinya kalian sudah dapatin sepaket dari casing sampai baut-bautnya. Termasuk kabel TIS untuk kabel manajemen teman-teman. Dan di bagian dalam, karena casing ini termasuk dalam kategori mid tower, jadinya cukup untuk mobo form factor ATX, MATX, dan juga mini ITX ya teman-teman. Gue sedikit apes karena dapat case yang sedikit cacat di bagian samping kanannya, terdapat penyok guys, tapi gak apa-apa ya. Gue sih sabar aja gitu. Untuk nempelin tempered glass sama side case-nya, kita dapat baut tangan ya guys ya. Jadi bisa dibuka mudah dengan tangan kosong tanpa obeng. Dan karena casing ini tidak punya fan bawaan ya, jadi gua pakai fan dari RX 7 J Pioneer yang versi white juga pastinya, supaya bisa nyetel sama PC gua ya guys ya. Beralih ke mobo, gue pakai dari ASRock B450M HDV R4.0 yang punya spesifikasi yang cukup menurut gue. Terdapat M.2 SSD yang pastinya udah wajib di era sekarang supaya sistemnya bisa ngebut. Serta B450 HDV ini juga sudah bisa support Windows 10 maupun Windows 11 ya guys. Dan rencananya gue pakai Windows 11. Kita bisa lihat di bagian detailnya seperti ini ya. Ada slot untuk graphic card dan terdapat 2 slot RAM yang bisa dipakai. Dan ini adalah bagian yang ada di back panel, tampilannya seperti ini. Selain itu di paket pembelian mobo kita dapat backplate ya pastinya. Ada CD card, buku manual, kabel SATA 3, dan kartu garansi yang durasinya 3 tahun. Dan ada baut kecil untuk slot SSD-nya juga ya. Lanjut SSD, gua pakai dari Team Group MP33 yang berkapasitas 512 GB.
Setelah itu gua pakai RAM 16 GB, kit 8x2 dari Apesternox nih, yang sempat banyak dipakai di tahun kemarin 2023 akhir ya. Gua pakai PSU dari Aerocool yang series Lux 650M modular ya. Dan pastinya sudah 80 plus bronze ya, dan udah terdaftar resmi gitu. Mungkin beberapa dari kalian ada yang kurang suka sama PSU gue ini karena beberapa hal yang orang-orang katakan gitu. Gue mau coba PSU ini karena sudah ada terdaftar di 80 plus websitenya, dan pastinya sudah ada garansinya juga. Jadi tidak perlu khawatir gitu dengan apa yang orang katakan gitu. Gue mau coba sendiri apakah ini bagus buat gue, karena kan memang harganya cukup terjangkau ya daripada PSU lainnya juga. Untuk packagingnya ini biasa saja ya, dan di dalamnya juga terdapat perkabelan Molex 2 dan kabel pin untuk disambungin ke VGA. Dan ini adalah part yang paling mahal dari PC rakitan gua kali ini, yaitu prosesor ya. Prosesor yang gua pakai dari kubu merah ya, dari AMD Ryzen 5 5600G. Karena sudah ada iGPU-nya yang cukup kencang, tidak perlu diragukan lagi ya, karena AMD Ryzen 5 5600G ini memang cukup powerful gitu di harga yang low budget gitu. Dan sangat-sangat recommended meskipun sudah masuk ke tahun 2024 ini ya guys ya. Dan selain itu gue juga tidak memerlukan VGA eksternal ya, jadi masih bisa nyala meskipun belum ada VGA eksternalnya. Dan untuk procinya ini gue belinya tray ya, yang punya garansi toko 1 tahun gitu. Jadi tidak mempunyai box saat sampai ke rumah gue gitu, jadi polosan aja gitu. Jadi cukup simpan aja invoice pemesanan di tokonya gitu, supaya untuk tidak hilang gitu ya, agar nantinya bisa diklaim garansinya. Seperti itu guys kira-kira mekanismenya ya. Sorry tangan gua keringetan ya guys, karena gua punya seperti kelainan ya, namanya itu hyperhidrosis atau keringat berlebih gitu. Dan karena gue beli procinya ini tray, otomatis gue perlu beli cooler ya buat mendinginkan proci Ryzen gue. Nah untuk coolernya gue pakai dari PC cooler seri Paladin EX400 yang black polos tidak RGB ya. PC cooler ini punya 4 heat pipe, cukup buat mendinginkan Ryzen 5 yang gue pakai saat ini ya. Kalau rencana pertamanya sih gue mau pakai CR 1400, tapi setelah gue lihat review dulu, yang akhirnya gue putuskan buat beli PC cooler X400 ini yang lebih unggul dari CR 1400 menurut gue gitu. Dan di dalamnya selain cooler, kita juga dapat kawat sebagai pengait kipas ke coolernya ya. Dan untuk perbautan duniawi ada 2 versi ya guys ya, yaitu ada baut buat soket Intel dan juga baut soket AMD. Serta untuk bracketnya juga ada 2 versi ya teman-teman, ada buat AMD sama Intel juga. Dan untuk Intel itu cocok untuk LGA 115X, LGA 1200, dan yang paling baru yaitu LGA 1700. Kalau kalian bingung cara pakainya, bisa kalian lihat buku petunjuknya ya, yang ada di dalam boxnya ya teman-teman. Gak perlu khawatir untuk thermal paste-nya ada kok. Nah beralih dari komponen PC, gue pakai monitor dari Lenovo seri L24i40 ya. Kenapa gue ambil yang Lenovo seri L24i40? Karena pertama gue pastinya sudah dapat speaker, dan itu tentunya bisa menghemat budget ya. Nah apa saja sih yang ada di dalam boxnya? Nah untuk di dalamnya ini terdapat manual book untuk cara pasangnya kayak gimana, ada kartu garansi yang juga durasinya nyampe 3 tahun guys. Ada buku garansinya juga, kalian bisa baca saja kalau mau. Ada kabel HDMI, kabel power tentunya, dan ada baut tangan ya, jadi nggak perlu pakai obeng-obengan lagi buat pasangnya. Ada tangkai buat
penyangga monitor yang terbuat dari metal ya. Ada kabel manajemennya juga biar rapi, dan ada kakinya juga yang terbuat dari metal dan juga plastik gitu. Desain monitor ini juga cukup tipis ya, setipis kesabaran Anda gitu, yang diklaim punya ketipisan 6,9 mm, serta punya refresh rate hingga 100 fps. Itu udah cukup buat gua, karena gua tentunya belum punya VGA ya, sehingga untuk refresh rate di atas 100 itu cukup susah ya tentunya. Jadi gua ambil yang seri Lenovo L24 i40 ini gitu. Dan yang paling gue suka dari kakinya ini bisa dibuat stand HP ya. Selain itu Lenovo L24 i40 ini cuma bisa tiketing saja ya, dan tidak perlu khawatir juga buat kaum kere-kere seperti kami. Kalian gak perlu lagi buat beli soundbar atau speaker tambahan, karena di monitor ini sudah ada speaker built-in-nya ya. Kita pakai dari Phanteks seri X9 Tor. Nah, mouse ini harganya cukup terjangkau, di bawah 100.000 atau di bawah 100 ribuan. Itu punya beberapa fitur, termasuk fitur makro nih guys. Nah, ini tuh bisa bermanfaat buat kalian para gamer dan cocok untuk game shooter. Nah, untuk pengaturan makro dan RGB kalian bisa atur lewat software nih guys, lewat software, karena sudah ada softwarenya gitu. Serta switchnya ini menggunakan switch Huano gitu, dan diklaim bisa capai 10 juta klik, jadi cukup awet lah ya. Dan juga untuk sensornya ini pakai sensor yang cukup oke gitu, cukup responsif, dan ya cukup bagus ya gitu, di harga di bawah 100.000 gitu. Kita lanjut ke temennya mouse, yaitu keyboard. Nah, untuk keyboard gue pakai dari Gamen ya, atau Gamen seri Titan Elite. Dan lagi-lagi ini adalah keyboard yang bisa dibilang cocok untuk budget kere-kere ya, tapi masih dapat kualitas yang bagus ya guys. Untuk keyboard ini ada dua tipe switch, yaitu ada blue switch dan juga red switch. Nah, gua pakai red switch supaya tidak terlalu berisik ya guys, tidak seperti blue switch yang terlalu clicky buat gua. Untuk warna keyboardnya ini ada dua varian, yaitu seri grey black dan juga black grey. Nah, untuk yang gua pakai ini adalah black grey. Nah, untuk di dalam packaging tentunya ada kartu garansi ya, dan ini adalah garansi resmi, jadi jangan sampai hilang. Selain itu untuk ketinggian juga bisa di adjust ya, meskipun hanya satu kali adjust. Dan tentu aja udah ada stabilisasinya juga ya di keyboardnya, jadi nggak ngangkang sebelah gitu ya.
Nah, seperti itu kira-kira part-part PC yang gua pakai ya. Nah, kalau kalian tertarik dengan racikan gua seperti ini, bisa kalian lihat catatan listnya ya, dan mudah-mudahan bisa jadi referensi nih buat kalian yang mau rakit PC. Oh iya, note juga nih buat teman-teman kalau misalkan racikan seperti ini tuh masih kurang matang ya. Meskipun iGPU-nya ini udah setara sama Radeon RX 550, kalau kalian pengen kenceng dikit bisa upgrade kok ke RAM yang 32GB, atau upgrade-nya pakai VGA RTX 2060 Super, atau bisa juga dengan 3060 meskipun agak bottleneck sedikit sih. Kalau nggak mau bottleneck, kalian bisa pakai Ryzen seri 5 5600 polos atau Ryzen 5 5600X, dan tentu saja pakai mobonya ini dengan seri yang B550M gitu. Dan itu tuh sudah pas banget racikan seperti itu. Nah, jadi tujuan gua untuk rakit PC ini tuh biar bisa membantu pekerjaan gua ya, teman-teman. Selain itu, untuk mempermudah gua buat konten game juga ke depannya gitu. Nah, yang pasti konten F1 juga bakal gua bawa-bawa gitu, meskipun bukan yang seri mobile-nya. Kalau di HP sih ya mungkin gue juga bisa, cuman capek mental gitu karena banyak banget cuy bug di F1 mobile-nya gitu ya. Makanya gue juga nggak upload video lagi gitu. Ya udah, mungkin gitu aja ya. Terima kasih buat kalian yang udah nontonin video ini sampai selesai. Mudah-mudahan buat kalian yang pengen rakit PC itu bisa dipermudah dan bisa diberi kelancaran ya dalam segala halnya. Amin. Gua Rifan undur diri, sampai jumpa dan see you in the next video.